Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan, tempat kami bersandar, tempat kami datang, tempat kami berdoa, tempat kami menceritakan pergumulan kami, bertanya, dan tempat kami mendapatkan jawaban. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga bersyukur karena Tuhan yang mengundang kami datang ke dalam rumah-Mu untuk menaikkan doa-doa kami dan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami semua ya Bapa, supaya kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Sungguh kami mendengarkan hanya Tuhan yang sedang berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami untuk mengerti apa yang sedang Tuhan ingin katakan dari hati Tuhan kepada hati kami, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan kepada kami. Tuhan, tolong kami semua supaya kami semakin menghayati cinta, kasih karunia, kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati kami semua ya Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Malam ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk sambil kita bersama-sama berdoa, sambil kita sama-sama menaikkan pujian kita. Tapi kita juga punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah sebuah tema yang sangat umum, yang dari sekolah minggu sampai orang tua semua hafal punya ini ya. Yohanes 3:16 ya. Nah, saya duga kita juga menghafal ayat itu. Nah, saya sendiri, saudara, karena lahir dari keluarga yang bukan Kristen, maka ayat itu bukan menjadi sesuatu yang saya tahu sejak saya kecil. Karena saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Nantinya saya sekolah di sekolah Kristen, SMP, SMA. Nah, ayat ini sering diulang-ulang, saudara. Sering diulang-ulang sebagai ayat untuk pemberitaan Injil. Nah, sementara saya dari latar belakang yang bukan Kristen, saya disekolahkan di sekolah Kristen karena papa mama percaya bahwa sekolah Kristen disiplinnya bagus, anaknya lebih baik-baik gitulah ya. Yang papa mama saya nggak tahu adalah nanti Tuhan punya rencana tersendiri lewat sekolah Kristen, kemudian membawa saya untuk terima Yesus. Nah, cerita itulah kemudian nanti yang membawa saya setelah saya selesai SMA, kuliah. Setelah kuliah kemudian saya menyerahkan diri jadi guru, terus tiba-tiba waktu udah lewat 27-28 tahun di dalam dunia pendidikan Kristen, dunia pendidikan, terus menolong anak-anak, guru-guru begitu. Nah, saudara, waktu dengar tentang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sudah membayangkan itu pembicaraan yang sifatnya itu kepada orang banyak, atau itu adalah pembicaraan one on one. Jadi tunggal, sendiri-sendiri gitu. Setiap kali saudara kalau memikirkan tentang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal dan seterusnya itu, saudara membayangkan itu adalah sebuah pemberitaan publik gitu, yang rame-rame gitu, atau itu adalah sebuah pembicaraan one on one, pribadi, tunggal. Saudara, saya harus bilang bahwa dulu saya waktu lihat ayat ini dihafalin sama-sama gitu kan. Lalu ulangan juga guru agama saya kayaknya suka keluarin soal itu gitu. Jadi Yohanes 3:16 sebutkan isinya, kan kita mesti tulis supaya dapat nilai bagus gitu. Ngerti gak? Ngerti, yang penting tulis supaya nilainya bagus. Kognitifnya mesti jalan lah pokoknya gitu. Saya lama sekali membayangkan bahwa ayat itu tuh adalah sesuatu yang sifatnya publik. Karena bunyinya kan juga karena begitu Allah mengasihi dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Ya, saya membayangkan ini sebuah pembicaraan yang publik gitu, pembicaraan yang besar kepada banyak orang. Dan juga ini ayat hafalan bersama-sama gitu. Nah, sampai kemudian saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, dan kemudian di dalam pembelajaran di kelas, waktu studi, teologi dan seterusnya, salah satu bagian yang penting untuk kami pelajari adalah bagian ini. Jadi saya pribadi mempelajari bagian ini bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu lah ya.
Nah, waktu saya menyadari itu, ternyata saya punya satu perspektif, baik secara kognitif maupun rasa, perasaan, terharu pribadi sendiri yang agak berbeda. Setelah saya mempelajari dan menghayati ayat ini, dari perspektif yang ternyata sangat kuat dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3. Saya ingin ajak kita buka sebentar, Yohanes 3. Ayat 16-nya pasti kita udah hafal. Tapi saya ingin kita menelusuri prosesnya sampai kalimat itu diucapkan dari mulut Tuhan Yesus. Jadi kalimat ini kan diucapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah ucapan yang serta-merta begitu saja langsung, atau ini adalah sebuah pembicaraan proses dan kemudian kalimat ini keluar. Nah, waktu kalimat ini keluar kepada publik atau kalimat ini keluar pada one person. Saudara, Yohanes pasal 3, secara khusus Injil Yohanes diyakini ditulis oleh murid Tuhan Yesus ya, yang namanya Yohanes ini. Nah, waktu dia menuliskan pasal 1, pasal 2, dia sampai kepada pasal 3, dia menceritakan begini, pasal 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nah, nanti penjelasan kalau saudara baca waktu malam kenapa, karena dia takut ketahuan orang, kira-kira gitu. Dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, jadi secara spesifik Yohanes penulis Injil ini ingin berkata bahwa malam itu Nikodemus yang inisiatif datang mencari Tuhan Yesus. Jadi pembicaraan ini terjadi, saudara, Yohanes dengan tegas menceritakan proses terjadinya adalah malam itu Nikodemus itu datang untuk mencari Yesus. Saudara, itu datangnya malam hari. Nah, pasal keempat, sedikit dulu lompat supaya saudara bisa lihat bagaimana indahnya Injil ini ditulis. Pasal keempat, saudara, Yohanes ceritakan tentang ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri dan seterusnya, maka Yesus melintasi daerah Samaria, dia sampai ke sebuah sumur yang di Samaria itu. Saudara, itu siang atau malam? Siang. Saudara, secara tegas Yohanes menceritakan momentumnya. Nah, kalau saudara pernah bayangkan kalau ini terbalik nggak ya? Malam itu perempuan ini datang cari Yesus sendiri di dalam rumah gitu. Saudara, nggak begitu tuh. Seolah-olah penulis Injil Yohanes ingin memberikan spesifik yang ini adalah Nikodemus yang datang cari Yesus, tapi yang ini Yesus dengan sengaja melintasi daerah Samaria supaya bisa ketemu sama wanita itu. Ya, saudara, pertanyaannya adalah kita berapa kali datang kepada Yesus dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, dan kita yang datang mencari Yesus. Dan ucapan Nikodemus adalah tentang sebuah pemikiran secara kognitif. Saudara, mari kita lihat sebentar lagi. Kita balik karena kita fokusnya di Yohanes 3, tadi cuma untuk pembanding aja. Nikodemus datang cari Yesus untuk mengkonfirm bahwa, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Jadi Nikodemus melihat Yesus sebagai sosok di dalam kognitif, di dalam kondisi sebagai guru, sebagai rabi. Nah, saudara, yang uniknya adalah ayat 3 Yesus menjawab, sama-sama sebentar, 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi, waktu Nikodemus datang dengan pemikiran kognitifnya, Yesus tidak masuk dalam pembicaraan itu. Yesus mengambil kesempatan itu untuk bicara sesuatu yang nilainya rohani. Saudara, ini menjadi unik, karena nanti Nikodemus sangat polos pertanyaan setelah itu. Jadi, waktu saya sendiri mempelajari bagian ini bertahun-tahun yang lalu itu, sering sekali anak-anak Tuhan atau siapapun orang-orang yang datang cari Tuhan Yesus itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya sangat dunia, sangat duniawi. Sangat sederhana, anaknya sakit dia cari Tuhan.
Orang tuanya sakit, dia cari Tuhan. Nggak ada pekerjaan, dia cari Tuhan. Jadi seringkali orang-orang datang cari Tuhan memang untuk hal-hal yang biasa. Hal-hal yang sehari-hari. Dan itu wajar, saudara. Tapi uniknya Yesus tidak ikut dalam pembicaraan itu, tapi Yesus membawa pergumulan dan pertanyaan ini untuk masuk ke dalam pembicaraan yang nilainya rohani. Kita sambung ya. Nah, waktu Yesus bilang begini tadi kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus jawabnya apa ayat 4? Kata Nikodemus kepadanya apa? Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini kan pemikiran yang sangat sensing sekali ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara bisa bayangkan maksudnya Nikodemus? Udah segede gini nih, gimana caranya masuk lagi ke dalam rahim mama, terus dilahirkan lagi? Maka waktu Yesus bicara tentang hal-hal yang rohani, Nikodemus masih pada topik yang kognitifnya. Saudara, berkali-kali saya di tengah-tengah guru-guru sekarang melayani, saya cuma tanya, berapa kali kita berhasil menolong anak-anak kita, waktu mereka bertanya tentang hal-hal kognitif, kita bisa menolong mereka untuk menemukan jawaban yang bukan sekedar kognitif, tetapi ada di dalam kedalaman yang kalau bahasa kita namanya afektif. Saudara, pemerintah mengatakan tentang kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tapi kalau seringkali saya suka refer kepada Alkitab, Alkitab bilang 2 kali afektif, 1 kognitif, 1 psikomotorik. Mereka tanya, maksudnya Pak? Ya coba hafalin, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, sambung, segenap hatimu, segenap jiwamu, nanti baru segenap akal budimu, baru segenap kekuatanmu. Clear. Kalau pendidik Kristen berdasarkan biblical worldview-nya, mestinya jelas. Kita selalu merindukan lewat pendidikan, lewat pengajaran, orang harus mendapatkan 2 kali afektif, 1 kognitif, 1 psikomotor. Begitulah kalau bahasanya, saya mau sambung-sambung, saudara ya. Tapi artinya waktu Yesus mengajak Nikodemus berbicara, kita sedang menemukan seorang yang pandai, ahli Taurat, seorang Farisi yang pinter. Nah, dia cari Yesus untuk bicara tentang tataran di area kognitif, tentang ilmu pengetahuan, mungkin tentang pengajaran, tentang sesuatu yang ada di tataran kognitif. Berapa banyak murid datang ke sekolah untuk belajar matematik, ya matematik, plek. Fisika ya fisika, plek begitu. Bahasa Inggris, tensis ya tensis. Nggak salah, tetapi kalau pendidik Kristen hanya membawa sampai di situ, tidak mendapatkan kesempatan dan momentum berkali-kali. Waktu anak-anak lagi penasaran tentang math, kita bisa bawa mereka untuk menemukan yang lebih dalam dari math. Nah, inilah panggilan yang Yesus lakukan kepada Nikodemus. Engkau bertanya tentang aku adalah guru yang baik, engkau melihat mujizat yang kukerjakan, engkau melihat hal-hal yang terlihat di muka, tetapi aku mengajak engkau berbicara sesuatu yang lebih mendalam di dalam diri, di dalam hati, di dalam kerohanianmu gitu. Nah, Nikodemus dengan polos menjawab, bagaimana mungkin kalau orang udah segede begini, masuk lagi ke dalam rahim, keluar lagi. Sudah berapa kali Tuhan Yesus mendengar kita menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang polos, tanda petik ya, yang kadang-kadang bodoh, yang kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang kita nanya juga begitu-begitu aja lewat gitu. Tapi Yesus tidak mengabaikan itu, dan Yesus masuk ke dalam. Lihat ayat ke-5 jawabannya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tambah detailnya. Tadi ayat ketiga dia bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Sekarang dia tambah, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, Yesus masuk ke dalam yang lebih detail lagi, ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus sedang menolong Nikodemus
dalam pembicaraan yang one on one. Saudara, betapa pentingnya pelayanan pribadi, pelayanan personal. Nah, lagi-lagi karena kita ada di lingkungan pendidikan bersama, meskipun gak semua jemaat kita ya di dalam lingkungan, tapi saya rindu berbagi sedikit banyak, saudara, karena saya sendiri 27 tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Entah berapa kali saudara guru-guru masuk ke dalam kelas lalu terjebak ke dalam klasikal, selalu jatuh ke 20 orang, 25 orang, lalu rata-rata, lalu kehilangan person by person, orang-orang yang membutuhkan sentuhan-sentuhan personal. Nah, saya nggak tahu apakah di gereja kita juga mengalami hal yang sama. Kalau saudara hanya datang di satu kebaktian yang besar, kebaktian umum, satu kebaktian umum berapa, begitu. Saudara hadir lalu saudara pulang, tidak masuk dalam kelompok kecil. Saudara kehilangan sentuhan pribadi. Saya tumbuh besar di dalam anugerah Tuhan lewat ibadah, tapi lewat kelompok kecil. Kami sebut KTB, kelompok tumbuh bersama. 4 orang, 5 orang, sharing-sharing, berbicara dari hati ke hati, ada pembimbing yang menolong. Very personal. Dan kadang-kala di dalam pembicaraan-pembicaraan yang teman-teman saya pun gak bisa dengar, pembimbing saya datengin saya secara pribadi. Saudara, itu nantinya melahirkan betapa panggilan itu begitu kuat. Akhirnya saya sendiri jadi pembimbing kelompok, dan kemudian saya membimbing beberapa orang, dan seterusnya, saudara. Dan betul-betul terjadi. Karena setiap orang sesungguhnya membutuhkan sentuhan yang pribadi. Very personal. Setiap anak-anak Tuhan butuh dilayani dengan sentuhan-sentuhan yang pribadi. Nah, Yesus karena bicara sama Nikodemus, dia bisa fokus. Dan dia bisa lihat Nikodemus punya kebutuhan apa, dia masuk. Saudara lihat pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, kalau punya waktu bandingkan dengan pembicaraan Yesus dengan Samaria, perempuan Samaria, beda total. Yesus bicara sama perempuan Samaria itu bicara pakai air, bicara pakai sumur, dan seterusnya. Tapi Yesus bicara sama Nikodemus sampai pada cerita Musa meninggikan ular. Kita sampai di situ sebentar lagi, supaya sampai ke tema kita. Saudara, ayat ke-8, Yesus sambungnya, angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus jawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Udah lumayan nih, karena dia masuk pertanyaan how sekarang, bukan tentang what lagi, tapi how. Nah, sekarang Yesus masuk ke dalam bukan sekedar what and how, Yesus masuk ke dalam why. Saudara, ini kan golden circle ya. Ini sesuatu yang menarik ya. Orang sibuk dengan what, lalu lingkaran kedua how, sesungguhnya kan di dalam lingkaran yang paling dalam itu yang paling penting, yang namanya why. Itu saudara menelusuri itu enggak ya? Satu hari kalau ada kesempatan lah, balik lagi. Jadi Yesus mulai masuk dari pertanyaan what, lalu sampai sekarang Nikodemus bertanya tentang how, Yesus sambung lagi karena sedikit lagi dia sampai kepada why. Jawab Yesus, ayat 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. 14 sama-sama, 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus waktu bicara sama Nikodemus, spesifik bicara pakai bahasanya Nikodemus. Saudara pernah dengar tentang 5 bahasa kasih? Ada bahasa pelayanan, ada bahasa sentuhan. Secara spesifik kira-kira gitu, saudara ya. Bahasa di dunia ini ya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apalagi Belanda begitulah, Chinese Mandarin gitu ya. Nah, kita kalau bicara sama orang Indonesia, aku mengasihi kamu, dia ngerti. Tapi kalau dia adalah orang berbahasa Inggris, bahasa ibunya, kita bilang aku mengasihi kamu, niatnya tetap baik, dia nggak ngerti tapi bahasanya nggak masuk. Sampai kita menggunakan bahasanya dia, I love you, gitu kan. Kalau bahasa Jerman katanya ich liebe dich gitu ya, cuman taunya itu aja.
Nah, saudara, Yesus waktu bicara sama Nikodemus, dia bicara dalam bahasanya Nikodemus. Nanti waktu Yesus bicara sama perempuan Samaria ya, dia bicara dalam bahasa perempuan Samaria. Kalau saudara ingat Yesus bicara sama Sakeus, pemungut cukai, Yesus bicara dalam bahasanya si Sakeus. Nah, kapan terakhir kali saudara merasakan Tuhan Yesus bicara kepada saudara secara pribadi? Atau karena kita selalu terjebak di dalam kumpulan umum gitu, sehingga kita sendiri kehilangan sentuhan pribadi, saat teduh pribadi. Waktu kita menyediakan waktu secara pribadi untuk journaling, menulis. Kapan terakhir kali saudara merasa Yesus berbicara dalam bahasa saudara secara pribadi, yang orang lain mungkin gak ngerti? Tapi dia tahu bahasa kita, dan dia ingin berbicara dalam bahasa kita. Sehingga selalu challenging-nya adalah, kita jangan hanya terjebak ke dalam kumpulan-kumpulan yang besar. Tapi kita harus berani menyediakan waktu di dalam small group, kelompok kecil, tapi lebih spesifik lagi di dalam waktu pribadi. Kapan terakhir saudara baca buku rohani, menulis jurnal, saudara devotion every morning, setiap hari, setiap waktu. Kapan terakhir saudara menangis di hadapan Tuhan, menyampaikan segala pergumulan. Dan Nikodemus yang mendatangi Yesus. Kisah Nikodemus ini spesifik. Nikodemus yang datangin Yesus. Dan Yesus bicara sangat pribadi dengan bahasa Nikodemus. Maka Nikodemus sangat mengerti tentang bagaimana Musa meninggikan ular, demikian harus meninggikan anak manusia. Dan dia sambung, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini why-nya, beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Why? Mengapa? Dari pertanyaan what, 3 tambah 3 sama dengan 6, mengapa, bagaimana, dan seterusnya, tarik sampai seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Maka kita bisa masuk sampai, kalau bahasanya mungkin teman-teman di UPH itu CFRC gitu. Tarik sampai ke situ. Nah, orang-orang yang dikasih anugerah oleh Tuhan masuk dalam dunia pendidikan mesti punya sampai ke dalam wisdom itu. Ayah ibu punya anak cuma 2 atau 1 atau 3. Setiap anak spesifik. Beri mereka waktu pribadi. Jangan umum terus. Personal. Jemaat yang besar masuk dalam kelompok-kelompok supaya punya waktu yang pribadi. Nah, Yesus waktu bicara sama Nikodemus, dia sampai kepada pembicaraan yang mendalam. Kalau engkau Nikodemus bisa mengerti, malam ini waktu engkau datang mencariku, engkau datang untuk pertanyaan kognitif, Yesus sedang menolong dia secara pribadi, one on one. Pribadi, personal. Dalam pembicaraan yang Nikodemus begitu polos, bagaimana caranya kalau saya harus masuk ke dalam rahim lagi? Dan gak apa-apa, saudara. Kadang-kadang kita bertanya sama Yesus dalam doa kita, kadang-kadang dengan polos, gak ngerti, salah ngerti, tanda petik bodoh, gak apa-apa. Yesus juga gak masalah. Nah, waktu saya memahami ini, saudara, saya teringat berkali-kali dalam pergumulan pribadi. Datang dengan air mata, datang dengan lutut yang bertelut, kadang-kadang betul-betul bingung harus berbuat apa. Seperti kehilangan jalan yang dipilih bahkan. Entah kapan saudara pernah ngalamin seperti itu enggak? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita sampai betul-betul bingung, kehabisan akal, betul-betul kehabisan akal. Dan kita enggak tahu harus berbuat apa. Dan enggak apa-apa, it's okay. Enggak apa-apa. Jawaban-jawaban yang silly, yang kelihatan bodoh, yang bingung di depan Tuhan, enggak apa-apa. Karena Yesus dari situ terus dalam kasihnya yang besar, dia berkata, maka karena begitu besar kasih Allah, Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan bagimu,
ini diucapkan oleh dirinya sendiri secara pribadi. Yesus sedang menyatakan cintanya Allah Bapa kepada Nikodemus lewat dirinya yang diberikan bagi Nikodemus dalam kebutuhannya pada saat itu, di momentum itu, bahwa seperti Musa meninggikan ular, demikian meninggikan anak manusia, tapi anak manusia yang tinggi itu, anak manusia yang mulia itu, anak manusia yang besar itu, yang mulia itu, yang adalah milik Allah satu-satunya anak tunggal itu, sekarang dia berikan kepadamu Nikodemus. Karena dia sayang kepadamu. Tanya, why? Mengapa Tuhan? Yesus akan berkata, karena Tuhan sayang padamu. Kapan terakhir saudara mendengar Tuhan menjawab, karena Tuhan sayang kepadamu? Tuhan, kenapa anak saya sakit? Enggak sembuh-sembuh, kenapa? Masihkah engkau percaya kalau Tuhan berkata, itu terjadi karena Tuhan sayang kepadamu? Aku Tuhan bergumul mencari pekerjaan dan tidak dapat pekerjaan. Harus berbuat apa lagi ya Tuhan? Aku di dalam pergumulanku, aku tidak mengerti lagi harus bagaimana, bahasa air mataku pun sudah menjadi kering ya Tuhan. Di dalam pergumulan batinku, tak ada yang bisa menolong aku. Masihkah engkau percaya kalau Yesus berkata dan jawabannya adalah, karena Tuhan Allah sayang kepadamu? Kapan terakhir kali saudara mendengar itu? Atau jangan-jangan memang malam ini Tuhan ingin berbicara, meskipun rame-rame seperti ini, tapi dia sedang ingin membawa kita masuk ke dalam perjumpaan pribadi. Saudara, Jumat depan hadir, Jumat Agung pasti rame banget. Saya juga diundang khotbah, pasti rame banget. Tapi adakah saudara masih menikmati Tuhan secara pribadi? Masa-masa Lent harusnya menjadi masa-masa yang kayak begitu tuh. Masa-masa yang personal. Masa-masa pribadi. Nah, kalimat ini muncul menjadi tema kita. Tinggal satu kali lagi, Rabu depan lalu Jumat Agung. Sudah Yesus lagi bicara one on one, pribadi. Sehingga malam ini, waktu kita pulang dari persekutuan doa ini, ibadah doa ini, masihkah ada sebuah penghayatan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Yesus yang berkata pribadi, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, masihkah saudara mengalami getaran hati itu, menikmati anugerah itu, kalau mendengar ayat ini diucapkan? Saudara, sebenarnya karena sambungannya, Yesus itu masih nyambung 2-3 ayat, saya tambahin, sebenarnya masih agak panjang, tapi saya tambahin beberapa ayat ini. Ayat 17 dia bunyi begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi kok, melainkan untuk menyelamatkannya kok. So, Yesus sambung, bahwa Allah Bapa kirim anaknya bukan untuk menghakimi kok, untuk menyelamatkan. Nah, barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ayat 18. Saudara, kalau baca bahasa Indonesia normalnya kan harusnya begini urut-urutannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum, gitu dong ya. Betul nggak bahasa Indonesia begitu normalnya? Betul kan? Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Nah, kalau barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum kan gitu? Enggak. Ayat ini Yesus jelaskan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi Nikodemus waktu datang kepada Yesus, dia sedang berada di bawah hukuman. Semua umat manusia waktu datang kepada Tuhan tanpa Yesus
bukan akan dihukum, bukan, sedang berada di bawah hukuman. Nah, kita juga sama. Sesungguhnya kita juga sama. Orang-orang yang terlahir ke dalam dunia di bawah hukuman. Sampai akhirnya kita boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan itu terjadi bukan secara publik, tetapi secara pribadi, secara personal. Saudara, saya rindu sekali malam ini kalau saudara mendengar semua khotbah ini terlalu umum, saudara lupakan semua, saudara ingat beberapa kalimat pendek-pendek itu aja. Kapan terakhir kali saudara secara pribadi, personal, saudara punya waktu devotion pribadi? Saat teduh pribadi. Apakah sekarang saudara berada di dalam sebuah kelompok kecil, tempat saudara bisa berbagi kisah secara pribadi? Apakah saudara punya kesempatan journaling, menulis? Siapa tempat waktu saudara punya pergumulan yang tidak bisa cerita kepada siapapun, ada satu orang yang mau mendengarkan saudara? Ini perjalanan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Dan malam ini, firman Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam perenungan itu. Kalimat yang kita sering dengar secara umum ini, kalimat yang sering kita jadikan ayat hafalan ini, jadikan sesuatu yang sifatnya pribadi. Bahwa mengapa Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan sayang kepada kita. Mengapa ada masalah-masalah yang kadang-kadang membuat kita justru datang kepada Tuhan? Bukan sekedar Tuhan ingin selesaikan masalahnya, tetapi Tuhan ingin lewat masalah itu kita berjumpa dengan Tuhan dan kita jadi tahu Tuhan sayang sama kita gitu. Karena itu dasar utamanya. Nah, Tuhan sayang kepada kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, saudara. Kalau saudara ingin menuliskan beberapa refleksi, kalimat-kalimat pendek. Saudara, masihkah saudara betul-betul menghayati Yesus sayang kepada saudara, mengasihi saudara? Bahwa karena Allah begitu besar mengasihi dunia, Yesus berbicara pribadi kepada Nikodemus hari itu. Nah, apakah kita juga pernah mengalami situasi seperti Nikodemus? Datang dengan pergulatan-pergulatan ekonomi, kesehatan, masalah-masalah fisik, masalah nggak punya kerjaan, masalah mungkin mau cari pacar, masalah mungkin pernikahan, apa saja. Lalu Tuhan mengajak itu semua, lalu dia tarik menjadi nilai-nilai rohani. Nah, apakah waktu Tuhan mengajak kita ditarik ke dalam nilai-nilai rohani, kita ikut pembicaraan itu? Sampai akhirnya urusan-urusan kita, masalah-masalah kita adalah sebuah cara, sebuah alat Tuhan supaya kita bisa menemukan kedalaman bahwa Tuhan sayang kepada kita. Kalau iya, biarlah malam ini kita menuliskan hal-hal itu secara pribadi dan kita bawa kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Rindukan lagi waktu pribadi. Bagi kita yang sudah memiliki waktu devotion pribadi, puji Tuhan, lanjutkan, nikmati. Bagi kita yang sudah melupakan waktu-waktu saat teduh pribadi, mari sediakan waktu lagi pribadi dengan Tuhan. Datangi Tuhan secara pribadi. Pagi hari kah? Malam hari kah? Datangi Tuhan secara pribadi. Rindukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bicarakan kepada Tuhan bahkan hal-hal yang mungkin terlihat bodoh dan terlihat kekanak-kanakan barangkali. Biarkan Tuhan menuntun kita sampai kalimat kita mendengar Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dan kami menyerahkan setiap kami satu demi satu pribadi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu meskipun di ruangan ini kami banyak orang dengan yang lain. Kami rindu kami punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Bapa, biarlah setiap kami punya relasi keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, tolong ada pergumulan, ada penderitaan, ada masalah yang kami tidak bisa ceritakan kepada siapapun. Biarlah lewat malam ini kami datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan Engkau akan menuntun kami untuk menemukan kedalaman pembicaraan. Bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah pergumulan kami, tapi Engkau membawa kami sampai kedalaman, kami merasakan kasih-Mu, cinta-Mu ya Tuhan. Berkati masing-masing kami ya Bapa, dalam segala pergumulan kisah hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Biarlah Tuhan yang terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, mohon kasih karunia Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.